Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan sharing-sharing ya, sedikit cerita tentang perangkat elektronik yang digunakan sebagai identifikasi kapal, yaitu AIS atau Automatic Identification System, sistem identifikasi otomatis. Tentang peralatan itu diatur sekarang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2019. Pasal 3 dari Peraturan Menteri tersebut menyebutkan kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang berlayar di wilayah perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS. Kemudian untuk pasal 6 ya, ayat 1 memberikan kewajiban pada nakoda yang bunyinya nakoda wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada AIS. Kemudian ayat 2, informasi yang harus ditampilkan di AIS untuk AIS kelas A terdiri antara lain nama dan jenis kapal, kemudian tanda panggil atau call sign, kebangsaan kapal, MMSI atau Maritime Mobile Service Identities, kemudian IMO number, International Maritime Organization number, bobot kapal, draft kapal, dan panjang lebar kapal. Untuk data dinamik antara lain status navigasi, titik koordinat, tujuan belayar dan perkiraan waktu tiba, kecepatan kapal dan haluan kapal. Untuk AIS kelas B terdiri atas nama kapal dan jenisnya, kebangsaan kapal, MMSI, titik koordinat kapal, kecepatan kapal dan haluan kapal. Apa yang dimaksud AIS kelas A, AIS kelas B itu dijelaskan dalam pasal 5, yaitu AIS kelas A sebagaimana di dalam pasal 4 huruf A dipasang di kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan konvensi SOLAS yang berlayar di perairan Indonesia. Sedang AIS kelas B dipasang, diaktifkan untuk kapal berbendera Indonesia dengan ketentuan A. Kapal penumpang atau kapal barang non konvensi dengan ukuran GT di bawah 35. Untuk kapal yang berlayar antar lintas negara melakukan barter trade dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepabianan. Jadi sudah ada pengawasi sendiri untuk kapal trade tersebut. Selanjutnya untuk kapal ikan yang berukuran paling rendah 60 GT. Untuk selain itu ya, untuk kapal ikan akan diatur sendiri karena dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan itu semua kapal ikan yang GT-nya memenuhi syarat tersebut sudah dipasang VMS ya, Vessel Monitoring System. Untuk meningkatkan keselamatan pelayanan kapal sebagaimana dimaksud ayat 2 tersebut dapat dilakukan pemasangan dan pengaktifan AIS kelas A. Jadi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2019 itu sudah mengandung sanksi administrasi ya terhadap pihak kapal yang tidak mengaktifkan AIS-nya. Jadi sanksi tersebut ada di dalam pasal 9 berbunyi ayat 1, bagi kapal berbendera Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 3 dikenakan sanksi administrasi berupa penangguhan surat persetujuan belayar atau SPB ya, sampai dengan terpasangnya AIS tersebut di atas kapal. Kemudian ayat 2, nakoda yang selama pelayaran tidak mengaktifkan AIS dan tidak memberikan informasi yang benar sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat pengukuhan atau COI. Ya, ini sanksi yang terkandung dalam PM nomor 7 tahun 2019.
bagi teman-teman pelaut sekarang mestinya harus lebih disiplin ya, lebih disiplin, lebih waspada, karena sistem perundang-undangan di Indonesia itu semakin kompleks. Ya, tadi mengenai AIS atau perangkat elektronik di atas kapal itu diatur selain wajib secara administrasi menjadi persyaratan dalam pengajuan surat persetujuan belayar ya, dalam PM nomor 7 2019 tadi sudah diatur dan ada sanksi administrasinya. Di luar itu, berkaitan dengan perangkat elektronik, ada undang-undang khusus yang mengatur tentang transmisi informasi dan transaksi elektronik atau undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008. Ini teman-teman mesti waspadai dengan ini, karena di atas kapal itu alat-alat elektronik itu dipakai untuk mentransmisi dan digunakan untuk otoritas sebagai pengawasan terhadap kapal. Jadi pengawasan tersebut bukan untuk men-tracking tujuan apa selain hanya untuk mendeteksi di mana kapal itu apakah selamat, kondisi baik-baik aja atau tidak. Karena gimana kalau kapal belayar dari misalnya dari Jakarta ke Pontianak tiba-tiba di tengah jalan mati, tentu akan menjadi pertanyaan apakah baik-baik saja atau hanya sistemnya yang dimatikan. Ternyata kapal itu sampai di Pontianak dengan selamat. Nah ini kan tentu akan menjadi pertanyaan dari pihak otoritas, bagaimana keadaan kapal itu. Nah dengan sistem yang berjalan baik-baik saja, normal, tidak ada mati hidup, tentunya pengawasan akan lebih baik lagi. Nah dalam hal tersebut mengenai transmisi elektronik itu juga diatur selain dalam PM nomor 7 tadi untuk khusus AIS, ada secara umum ada Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah ini wajib diwaspadai karena sanksinya sudah pidana, sudah merupakan bukan lagi tindak pidana ringan. Ya contoh sanksi pidana yang berkaitan dengan alat elektronik atau pancaran elektronik, AIS kapal misalnya ya, berkaitan dengan undang-undang ITE, yaitu contoh pasal 48 dari perbuatan yang dilarang pada pasal 33. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, dihukum dengan sanksi pasal 48 ayat 2, yaitu hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar. Ini wajib diperhatikan bagi teman-teman yang berlayar di kapal. Harus disiplin untuk mematuhi aturan-aturan yang seharusnya dilaksanakan di kapal. Ya, untuk nakoda harus dicek semua perawatannya saat berlayar, saat di pelabuhan, menjadi concern. Jangan sampai kesalahan yang sedikit menimbulkan sesuatu yang akibat yang luar biasa. Ada tambahan dari pasal 52 ya. Pasal 52 itu ayat 3 berbunyi, dalam hal tindak pidana yang dilakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah 2/3-nya. Ini wajib menjadi perhatian bersama agar lebih disiplin dalam mematuhi peraturan-peraturan yang sudah seharusnya dilaksanakan oleh
para teman-teman di laut. Jadi aturan yang berlaku itu bukan sesuatu yang hanya sekedarnya aja hiasan, tapi harus dipatuhi. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga memberikan gambaran dan menjadikan kewaspadaan teman-teman semuanya dalam bekerja. Tetap waspada, tetap utamakan keselamatan, patuhi semua standar operasional prosedur, aturan pemerintah yang berlaku harus diperhatikan.